Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini melalui hidayah dan inayahnya, melalui hidayah petunjuk dan pertolongannya, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan nanti sholat sunnah isyraq seperti biasa, sambil kita menunggu datangnya waktu atau menjelang sholat isyraq diisi dengan kajian atau diskusi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini, dari mulai kita berangkat dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini, Allah catat jadikan sarana amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul udma di yaumil jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian atau diskusi pada pagi hari ini, sambil menjelang datangnya waktu sholat sunnah isyraq, karena saya yakin kita ini alhamdulillah sama Allah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat istiqomah. Soalnya istiqomah ini ketika kita konsisten melaksanakan kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah mencapai keutamaan ibadah kita. Sehingga Rasulullah SAW, atau ada salah satu keterangan, afdholul amal adwamuha wa in qala. Amal yang paling sempurna itu bukan karena besarnya, bukan karena banyaknya, tetapi konsisten secara terus menerus, tidak pernah putus, tidak pernah bosan untuk selalu
melakukan kebaikan tersebut. Kita setiap selesai sholat subuh di masjid kita ini selalu diisi dengan kajian, dengan diskusi berbagai materi, berbagai macam tema sesuai dengan para asatid atau ustadz kiai yang biasa menyampaikan di majelis ini atau di mimbar ini. Maka oleh karena itu semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Karena kita duduk di majelis taklim atau di tempat di mana di situ suatu ilmu kita pelajari, maka secara tidak langsung adalah itu salah satu doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu berdoa wa husni ibadatik, ya Allah berikan kepada kami untuk selalu bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami. Ini adalah salah satu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita, anggota badan kita, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keistiqomahan untuk selalu duduk di majelis taklim ini, di masjid, di majelis yang mulia ini, karena untuk menambah wawasan, pemahaman tentang keilmuan yang menunjang untuk kesempurnaan ibadah kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita untuk selalu hadir, selalu duduk di tempat-tempat di mana di situ dijelaskan tentang ilmu-ilmu, terutama yang menunjang tentang untuk memperbaiki ibadah kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang untuk mencapai kebahagiaan dunia, maka dia diharuskan untuk selalu mempunyai ilmu yang cukup untuk menggali tentang keduniaannya agar dia mencapai apa yang dia cita-citakan tentang kesuksesan dunianya. Man aroda dunya fa'alaihi bi ilmin. Siapapun yang menghendaki tentang kebahagiaan dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Tidak mungkin dia menjalankan suatu bisnis, suatu perusahaan kalau dia akan lancar kalau dia tidak didukung dengan keilmuan tentang bisnis tersebut. Begitu pula dengan pertanian sama. Ketika seseorang menginginkan pertanian yang menghasilkan, yang menguntungkan, maka dia harus mau mempelajari tentang ilmu pertanian tersebut. Begitu pula sesuatu apapun yang kita inginkan tentang apa yang diinginkan di dunia ini, maka kita diharuskan untuk selalu mempelajari ilmu tersebut. Man aroda dunya fa'alaihi bi ilmin. Begitu pula dengan akhirat. Ketika kita menginginkan kebahagiaan akhirat, maka banyak hal yang kita harus gali, banyak hal yang kita harus cari, banyak hal yang kita harus temukan agar bagaimana caranya supaya kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan. Agar kita mendapatkan sebagai titel manusia yang muflihun, yang bahagia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau duduk di majelis taklim ini, ketika kita belajar baik itu ilmu secara dunia atau ilmu untuk mendukung kebahagiaan akhirat, maka ada berapa hal yang Allah kasih kepada kita.
Untuk yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu ladina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Jadi kelasnya, detailnya orang-orang beriman itu berbeda sama orang-orang yang tidak beriman. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang di mana orang itu mempunyai keilmuan yang cukup, baik itu ilmu dunia atau ilmu yang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Bahkan ilmu yang secara dohiriyah mungkin hanya ilmu duniawi, tetapi hakikatnya adalah itu ilmu untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Saya tidak setuju, tidak sepaham kalau ada kalimat bahwa itu ilmu dunia tapi tidak kita maksud bahwa itu untuk mencapai, untuk kebahagiaan kita, mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat. Karena semua fasilitas yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita, inilah kita diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Baik itu dunia, secara dohiriyah mungkin urusan dunia. Seperti apa? Seperti kita memiliki harta benda, kedudukan, jabatan. Misalnya, kalau kita awali dengan niat bahwa itu adalah salah satu amanah, bahwa itu adalah salah satu titipan. Misalnya, orang tua kita ini ahli misalnya tentang ilmu madu misalnya. Ya kan? Allah kasih kemampuan untuk bisa meneliti gitu kan. Ini buat madu, apa itu namanya Pak tuh? Madu akrob gitu kan, bermacam-macam merek madu itu secara sepintas mungkin hanya dunia, tetapi kalau diawali dengan niat yang baik, artinya bahwa kita mencari ilmu itu untuk dijadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bahwa itu ilmu salah satu yang bisa menghantarkan kebahagiaan akhirat. Di dunia sudah pasti. Ketika dia sukses menggali tentang itu, bisa menjadikan seorang pengusaha madu. Setelah dia sukses, dia bisa berinfak, dia bisa bersodakoh, dia apalagi zakat itu wajib, kan? Secara tidak langsung dia bisa membantu sahabatnya, kerabatnya, teman-teman di sekitarnya dengan apa itu? Dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia bisa mampu menggali sesuatu hal yang orang lain belum tentu bisa. Ketika dia mampu menggali salah satu ilmu bidang ekonomi, dia mampu menciptakan salah satu ladang pekerjaan bagi orang lain, jangan terlalu muluk-muluk, Pak. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita misalnya buka pabrik roti, Pak. Pabrik roti itu membutuhkan banyak hal, misalnya dari mulai produksi sampai yang memasarkan ke lapangan. Kira-kira kalau tidak diawali dengan niat bahwa kita buka usaha itu ingin memperkerjakan orang dengan harapan orang bisa kerja di kita dan dia bisa menafkahi anak sanak keluarganya, kira-kira itu bisa mendapatkan nilai ibadah gak di hadapan Allah? Kan itu bisa mendapatkan nilai ibadah. Maka ketika kita memulai usaha misalnya, dan usaha itu bisa mempekerjakan atau orang bisa kerja di usaha kita, dan niat dari awal bahwa kita membuka usaha itu adalah karena Allah, saya yakin semua yang kita lakukan itu adalah akan dijadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa ketika orang mempunyai ilmu tentang keduniaan atau sekalipun ilmu apapun, kalau diawali niat yang bagus, maka itu Allah akan menjadikan
dia diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, yarfa'illahu lazina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ada dua golongan manusia yang Allah angkat derajatnya. Pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Kita alhamdulillah sebagai kita orang yang beriman sudah punya modal cukup kita. Setelah iman kita beramal soleh. Karena tidak mungkin itu dijadikan amal ibadah kalau tanpa didasari dengan keimanan. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan nilai di hadapan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan modal iman. Karena atas modal iman itulah semua yang kita lakukan maka akan dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang perlu kita pupuk, yang perlu kita jaga, jangan sampai keimanan kita lepas daripada diri kita. Sehingga semua yang kita lakukan selama di dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia. Karena modal untuk mencapai apa itu nilai ibadah dan tidaknya maka tergantung dengan keimanannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang duduk di majelis ini selalu kita menjaga keimanan, kualitas keimanan kita, bahkan level keimanan setelah iman itu menjadi nilai ketakwaan sebagai muttaqin, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang sudah memasuki malam ketiga nanti malam kalau gak salah ya. Malam ketiga insyaallah. Biasanya kalau malam-malam ganjil itu banyak yang i'tikaf itu. Kemarin di Bintaro sana, di Masjid Raya Bintaro penuh banget, Pak. Malam pertama saya di sana penuh banget tuh. Di Masjid Raya Bintaro 5 itu luar biasa, orang antusias. Kenapa? Itu atas dasar keimanan. Kalau bukan keimanan yang kuat gak mungkin orang bisa datang ke situ. Dari berbagai macam, bahkan bukan hanya orang yang ada di sekitar masjid situ. Saya lihat itu dari orang yang jauh, apalagi saya dulu sering di jalan yang ke Rawabuntu sebelah kiri itu. Di situ ada masjid tempat itikaf yang bagus, Pak. Di situ disiapkan berbagai fasilitas itu. Suka saya. Ya, betul. Di situ, Pak. Masya Allah, Pak. Asalkan mau kita datang ke situ insya Allah. Itu luar biasa, Pak. Itu atas dasar apa? Itu atas dasar keimanan yang kita miliki. Kalau bukan atas dasar keimanan itu gak mungkin bisa hadir di tempat yang jauh itu hanya ingin duduk di masjid beritikaf gitu kan. Semakin kuat keimanan akan semakin kuat kita akan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu keimanan inilah yang akan menjadikan kita, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan orang yang berilmulah yang akan diangkat derajatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menyempurnakan ibadah kita karena kita selalu rajin duduk di majelis-majelis ilmu, bahkan sekarang lebih mudah kita untuk mendapatkan ilmu apa yang kita butuhkan. Asalkan kita ada kemauan, cukup kita membuka HP dan kita lihat referensi yang baik, ambil kita positifnya. Di situ banyak pahala, banyak fadilah tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan ibadah kita. Jangan kita sia-siakan HP kita. Itu sangat luar biasa gitu kan. Pernah di satu tempat saya, Pak, sholat zuhur, saya buka HP di masjid. Sama pengurus masjid ditegur. Dia bilang, gak boleh main HP. Saya bilang, kalau yang di HP-nya Quran, Pak, gimana? Saya bilang. Jadi tidak semua yang di masjid itu kita justifikasi bahwa dia tuh main HP jelek gitu loh, Pak. Saya pernah ditegur, Pak, di daerah Kembangan, Pak, Jakarta Barat. Saya kebun jeruk,
yang arah ke tol kita muter balik, sebelah kanan ada masjid, Pak. Waduh, di situ luar biasa, Pak. Ya bagus itu kan, bagus. Dia bilang nggak boleh maksudnya. Saya bilang kalau ada sisi positifnya, lihat aja kalau orangnya buka HP yang enggak ya bolehlah tegur gitu kan. Kalau dia buka HP di situ belajar ilmu, mendengarkan tausiah misalnya dai-dai atau ustad-ustad misalnya apa salahnya? Asalkan tidak mengganggu orang, apalagi dia pakai headset mendengarkan YouTube tentang ceramah, kan luar biasa, Pak. Itu. Jadi kita jangan terlalu fanatik kepada orang-orang yang membuka pun di masjid misalnya. Siapa tahu dia itu sedang mempelajari ilmu yang ada di HP itu. Dan saya yakin orang buka HP di masjid itu tidak akan membuka yang enggak-enggak. Dia tahu bahwa itu ada tempat suci. Ada itu Baitullah, tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dia akan tidak akan buka yang macam-macam di HP. Ketika dia akan pasti yang dia buka adalah hal yang baik-baik, yang positif. Itu sangat mudah kita untuk mendapatkan ilmu. Apapun bisa akses di situ. Mau baca Quran, mau model apa, ada di situ. Mau tafsir, mau bahasa tafsir apa, ada di situ. Itu sangat luar biasa, Pak. Kalau dulu kalau tidak datang ke majelis taklim, ke madrasah, tempat di mana di situ ada kajian, yang paling diadakannya itu bulanan. Kan bahasanya itu bulanan, mingguan. Karena bulanan itu ngajarin pengajiannya sebulan sekali, mingguan seminggu sekali. Biasanya itu kalau enggak malam Minggu, malam Jumat biasanya. Atau bulanan misalnya. Kalau sekarang setiap detik, setiap saat kita bisa untuk mempelajari ilmu melalui HP kita. Mau dimanapun, ketika kita di kantor misalnya, kita ingin mempelajari sesuatu ilmu yang kita inginkan. Bagaimana sih tentang sholat yang baik? Bagaimana sih tentang wudhu yang baik? Bukalah HP, bacalah di situ. Cari referensi yang baik, kita tahu di situ. Kan ada keterangan yang biasa di situ. Kita cari. Kalau yang tidak ngerti kita bisa tanyakan nanti di pengajian kepada ustadz yang ngajar, itu kan. Saya menemukan ini tadi, apakah ini benar? Kan bisa. Jadi apapun yang ada di situ, kalau kita niatnya positif, ingin mencari, menambah wawasan daripada teknologi itu, ini sangat luar biasa, Pak. Lebih mudah kita untuk mendapatkan ilmu guna untuk memperbaiki ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di mobil, Pak. Sebentar lagi kita pulang kampung nih. Ada banyak yang pulang kampung di sini, Pak. Ada yang masih punya kampung nggak, Pak? Kalau yang punya kampung nggak usah pulang kampung, Pak. Kalau saya punya kampung, Pak. Di situ masih ada orang tua, ibu masih ada, bapak masih ada, saudara saya di kampung semua, Pak. Jadi kalau nggak pulang kampung rasanya itu nggak sempurna Ramadan ini gitu. Jadi insya Allah saya hari Senin sudah mudik, Pak. Ini saya nungguin anak sekok pulang dari pesantren, Pak, baru pulang tanggal 15, saya jemput tanggal 17-nya kita udah jalan insya Allah. Jadi saya mungkin bisa aktif di sini sampai ya malam 15 insya Allah masih di sini insya Allah gitu kan. Jadi gitu, Pak. Ini sangat luar biasa. Kalau gak mudik gak aneh kayaknya. Biasanya makanya masjid-masjid atau tempat tarawih makin sini itu makin sepi. Makin maju ya, Pak. Makin maju. Makin maju. Bukannya masjid yang lebaran gitu kan. Bukan, masjidnya tetap. Tapi yang maju ke depan. Gitu. Dimanapun sama, Pak. Sampai nanti bisa satu shop. Makanya seneng saya. Kalau di satu perumahan, istilah yang ada itu, yang ya udah pada pensiun ke sana. Pasti gak bakalan kemana-mana dah. Kalau yang masih muda-muda, coba di klaster-klaster yang muda, Pak. Sepi, Pak. Meleman 27, itu ketika pokoknya ada yang ngambil cuti kan, pas udah sepi, Pak. Saya sering ngisi kultum, kalau akhir-akhir itu biasanya itu yang tadinya masih ke belakang itu semakin akhir itu sampai tidak ada. Itu tantangan luar biasa. Adanya di mana? Di jalan, Pak. Nah, ketika kita ada di perjalanan mudik misalnya, kenapa handphone kita nggak kita gunakan untuk baca Quran di situ, untuk menambah ilmu, dengerin YouTube kita misalnya ngaji di situ, murotal di situ. Ini sangat luar biasa gitu, Pak. Karena itu adalah salah satu sarana yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, bagaimana kita cara menggunakannya itu. Kalau kita gunakan secara positif, secara baik, insya Allah di situ akan banyak ladang pahala dan ladang kemuliaan yang akan diberikan oleh Subhanahu wa taala.
Siapa tahu kita pulang misalnya dari sini jarak ke Tasik itu berapa jam Pak? 7 jam Pak di mobil tuh. Kalau naik bis itu nyampe 8 jam di bis tuh Pak. Itu kan kalau kita bawa mobil sendiri, saya biasanya tuh kalau naik mobil bawa mobil sendiri tuh keluar di Cileunyi itu 3 jam sampai Cileunyi itu. Yang lamanya itu dari Cileunyi ke sana Pak. Nagreg, Gentong, udah sampai itu macetnya parah banget itu Pak kalau udah mau lebaran begini. Itu kan lumayan Pak. Nungguin geser nak sajam batu geser 1 jam Pak. Kan baca Quran udah selesai 2 juz itu Pak. Kita mau daripada kita ngomel-ngomel jenuh gitu kan. Insya Allah atau baca apa di handphone itu kan luar biasa Pak. Daripada kita denger dangdutan mendingan kita denger murotal itu Pak. Telinga ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini fasilitas yang Allah berikan. Satu saat Allah akan tanya itu, akan tanya oleh Allah tentang telinga ini. Penglihatan ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu. Ketika kita pulang kampung, kita dipergunakan itu telinga untuk mendengarkan murotal bacaan Quran berapa juz yang kita bisa dengar. Walaupun kita nggak baca misalnya, kita dengar aja. Kan Quran gitu begitu. Boro-boro bacanya, orang yang mendengarkan aja qori wal mustami sama. Antara pembaca yang mendengarkan sama pahalanya. Udah itu kaset ya sama aja. Namanya itu Al-Qur'an yang dibacakan. Gitu. Walaupun itu dari handphone sama aja. Itu kan bacaan-bacaan Al-Qur'an gitu. Bukan hanya kita mendengarkan bacaan Quran di Majlis Talim ini. Semua bacaan Quran yang dibaca, yang kita dengar itu akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sayang kalau kita sia-siakan waktu kita ketika pulang kampung macet-macetan di jalan, malah yang ada marah-marah, jenuh gitu dengan kemacetan itu. Kalau gak mau macet jangan pulang kampung. Emang setiap pulang kampung mau lebaran itu resikonya macet gitu. Kalau misal gak mau macet, gak usah pulang kampung gitu Pak. Kalau mau pulang kampungnya sebelum Ramadan. Iya, Tasik lumayan jauh Pak, lumayan lah. Sedang gitu Pak. Kalau ke Tasik itu 7 jam 8 kalau saya pulang. Nah itulah salah satu sarana yang Allah berikan. Bagaimana kita cara untuk menggunakannya, kita gunakan sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu yang kosong selain mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita pasang, mata kita pasang, semua anggota kita pasang, apalagi di bulan suci Ramadan guna untuk menjadikan sarana mendapatkan nilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Kita pergunakan apa yang Allah berikan, menjadikan sarana untuk menjadikan dapat kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin setiap orang yang mampu memanage hidupnya di dunia ini, dia mampu memaksimalkan amalnya di dunia ini, dia mampu memaksimalkan umurnya di dunia ini, itulah salah satu orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung-hitung Pak, umur kita ini, saya sering merenung Pak. Dulu ketika kita masih muda, saya tidak kebayang seperti sekarang ini Pak. Dan tidak kebayang umur sampai mengalami hal-hal seperti ini. Di tahun 93 itu, saya waktu mondok itu, belum ada listrik seperti ini di kampung saya. Ketika 97 itu baru tuh guru itu bilang, kita namanya udunan itu. Kita royongan ngadain uang 70.000 per santri. Waktu itu santri kurang lebih ada 300 untuk beli tiang listrik Pak buat di pesantren. Kalau dulu tuh baru bangun tuh saya tuh nyalain apa? Genset Pak dulu, pakai genset Pak. Ya? Itu di Tasik Pak. Dulu tahun 97 tuh di daerah Cipatujah itu belum nyampe listrik Pak. Cipatujah itu belum ada listrik Pak. Kampung banget Pak. Tapi sekarang udah kota Pak. Sekarang tidak ada yang tahu kalau nanyain Cipatujah di mana, karena itu tempat rekreasi Pak. Cipatujah itu tempat rekreasi yang sangat pesat. Sekarang itu tantangannya luar biasa Pak. Kalau dulu di masjid-masjid di kampung saya penuh dengan orang yang ngaji, sekarang sudah susah untuk menemukan itu Pak. Bukan hanya orang sekitar, orang ibarat orang luar aja di Sinangkerta itu udah tempat kayak di Bali Pak. Banyak penginapan pantai Pak.
Dulu memang iya, sekarang itu sudah menjadikan jalan Tansela. Itu Tasik Selatan itu dari mulai Garut itu udah langsung ke Pangandaran, Pak. Jadi tempat rekreasinya dari mulai Cipatujah, Sinangkerta, Pemayangsari, Karangtaulan sampai ke sananya itu sampai Pangandaran itu tempat rekreasi semua, Pak. Penuh setiap lebaran. Saya juga orang laut cuma yang melihatkan. Saya kan 500 meter ke laut. Ini kalau bapak-bapak mau ke laut, gabung saya aja. Saya itu rumah saya, jalan raya, di sononya udah laut, Pak. Kalau tsunami insya Allah aman, Pak. Bukan tinggi. Sebetulnya nggak tinggi juga. Jadi kalau ada ini kelihatan juga ombak itu kan. Apalagi setelah ada pasir besi. Cuman alhamdulillahnya kanan kiri dihafid dengan kali yang sangat besar, Ciulan sama Cilangla. Jadi air kalau masuk dari laut masuk ke situ. Itu sangat luar biasa, Pak, sekarang. Tantangan. Udah gak kayak dulu lagi dah. Apalagi saya udah sering pulang, ketika pulang tuh perkembangan sama pemerintah daerah itu sangat luar biasa. Ya bagus lah, secara ekonomi bagus. Tapi secara akidah harus benar-benar. Generasi-generasinya lain, Pak, sekarang. Yang dulu anak-anak sering nongkrong di masjid, tidur di masjid, tidak ada sekarang. Dangdutan di pinggir, ya banyak nyambi, Pak. Dia kan markir di situ. Apalagi bulan rame, Pak. Namanya orang datang orang luar, apapun bisa dia bawa ke situ kan. Itu makanya pentingnya pondasi keimanan. Tidak membayangkan, saya sendiri tidak membayangkan akan seramai itu. Tapi dengan kemajuan teknologi bisa diakses. Ini ada Sinangkerta, sangat tempat para wisata yang kan gampang sekarang. Di FB dimanapun bisa kita akses. Kan orang tertarik, Pak. Lihat pantai Sinangkerta yang sangat indah luar biasa. Mau renang di situ bisa, apapun bisa di situ. Nah itulah perlunya keimanan untuk membackup di masa-masa yang akan datang. Belum tentu yang anak-anak kita itu akan jauh mengalami hal-hal yang sangat luar biasa, tidak seperti kita. Sekarang aja kita, dulu di kampung saya di mana yang ada yang punya handphone. Sekarang tukang tani aja selfie di sawah, Pak. Saya suka sambil komen tuh di FB itu di orang-orang daerah tuh. Saya bilang banyak artis ternyata di kampung saya sekarang. TikTokan di sawah, Pak. Lagi ngambil padi TikTokan. Masya Allah ya Robbana. Ini kalau saya pulang, biasanya saya disuruh, karena dulu saya tinggalkan di situ Majelis Taklim sebelum ke Jakarta ini, saya dulu ngerintis ibu-ibu pengajian bapak-bapak. Kalau pulang saya tuh, kalau pas Idul Fitri pasti saya disuruh ngisi khotib Idul Fitri, atau pas Jumatan disuruh ngisi ke ibu-ibu. Saya sering bercandain gitu. Dulu awal-awal saya tinggal di situ nggak ada. Sekarang Masya Allah, di madrasah pada selfie semua. Kita datang selfie. Apalagi di sini, Pak, di kota, di kampung sudah. Mau bagaimana, Pak, kalau tidak pondasi keimanannya tidak dikuatkan? Apapun anak-anak kita bisa mengakses sesuatu di handphone kita itu. Sangat luar biasa. Riskan, Pak. Maka mahal keimanan ini. Pantasan Allah menjanjikannya surga. Pantasan Allah Subhanahu janjikan derajat yang tinggi. Kenapa? Tantangannya berat untuk menjaga keimanan yang ada di diri kita ini. Kalau dulu paling bisa nonton TV kita. Sekarang nonton film di TV udah jarang ditonton, Pak. Kebanyakan di mana? Di YouTube, di HP, Pak. Nonton apa aja di situ ada. Apalagi sekarang, Masya Allah. Mendingan kalau pondasi keimanan, kalau tidak kuat keimanannya, luar biasa. Banyak pelecehan-pelecehan seksual yang melalui HP tersebut. Ini perlunya dikuatkan keimanan. Makanya tantangan dan buruhan pahala daripada keimanan itu sangat luar biasa. Karena tantangannya semakin sini semakin kuat, Pak. Makanya harus selalu kuatkan keimanan. Dengan apa? Dengan kita sering berbarengan sama orang-orang soleh. Ini orang soleh semua kan, Pak? Insya Allah. Jadi kan, Pak? Kalau kita gak soleh gak mungkin duduk di sini, Pak, ya. Itu, Pak. Ini keimanan kita itu sedang stabil ini, Pak. Betul ya, Pak? Sedang naik ke keimanan kita. Yajidu bito'ah kan? Kualitas iman kita nih naik turun, sedang naik di keimanan kita. Kenapa bisa mengukur sampai di situ? Karena kita sedang keadaan taat terhadap Allah. Ini ada perintah, inilah contoh daripada Rasulullah SAW. Jadi kualitas keimanan kita ini naik nih.
pulang ke rumah, nanti duhur datang lagi. Ini luar biasa. Nggak ada yang kita lakukan bolak-balik. Apalagi sih? Badan masih sehat, pensiunan punya, anak udah pada sukses semua. Apalagi yang kita butuhkan? Ya Pak, coba Pak Ade bisa jalan-jalan umroh, amin, luar biasa. Tinggal bersyukur. Ya Allah, luar biasa, saya diberikan kesehatan. Luar biasa. Itu kan luar biasa Pak. Yang lain belum tentu dikasih kesempatan kayak kita begini Pak. Pingin umroh susah, ada duitnya, badannya gak sehat Pak. Badannya sehat, duitnya kagak ada. Sama aja gak bisa berangkat ke sana. Ada duit, badan sehat, gak bisa berangkat. Sehat badan, begitu juga sama. Jadi kita ini diberikan kesempatan sangat luar biasa. Udah pensiun, badan masih sehat. Apalagi kita isi sambil menunggu apa? Panggilan dari siapa? Dari yang punya kita. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna saat. Ada salah satu ayat yang menerangkan, Pak Rulik mungkin masih ingat Pak. Barangkali saya lupa nih ayat berapa ini. Di mana kematian yang dia takutkan itu suatu saat akan menemukan kalian. Alladzi mauta tufizunakum mulakikum. Kematian yang dia takut, yang kalian takutkan itu mulakikum, akan menemukan kalian. Ya betul Pak ya. Surah apa itu Pak? Itu surah Al-Jumu'ah ayat 8 kata Pak Ruli. Itu mengingatkan kita Pak, bahwa semua orang takut dengan kematian. Padahal kematian itu akan menemui kita, bukan kita yang menemukan kematian. Kalau saya yang menemukan kematian, ketika saya belum siap gak akan temukan saya kematian itu. Tapi saya yang kata Allah, kematian yang akan mendatangi kalian. Yudrikumul, bahasa dikuatkan dengan ayat lain. Yudrikumul mautu, bahasanya begitu semua. Akan menemukan kalian kemautan itu. Bukan kalian yang menemukan kemautan. Bukan kalian yang akan mendatangi kematian, menyambangi kematian, tapi kematian yang akan menyambangi kita. Kalau kita tidak siap-siap, tidak tahu, misalnya kalau ada tamu, oke lah. Halo Pak, iya sama siapa ini? Oh iya, boleh Pak, besok mau ketemu ada waktu buat datang ke rumah Bapak. Boleh, udah tahu. Besok kita standby. Kalau maut memberitahukan seperti itu, kita boleh lah. Perbanyak amal kita karena tahu tahun sekian, jam sekian kita maut akan menemukan. Kan ini tidak Pak, tidak ada yang diberitahu, cuman tanda-tandanya aja. Yang tadinya kuat, dengkul, sekarang udah loyo gitu. Yang tadinya mata, biasa melihat. Yang tadinya pendengaran, misalnya sekarang jadi kurang pendengaran. Itu kan tanda-tanda itu. Tapi secara pasti tidak ada yang tahu Pak. Yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musayyadah, kata Allah. Kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian ada di satu gudang yang terkunci, kunci yang sangat besar, yang sangat kuat. Akan bisa. Jadi bukan kita yang menemui kematian, tapi kematianlah yang aman. Bahasa Quran semuanya begitu Pak. Idza jaa ajaluhum tuh. Idza jaa datang kepada kalian ajaluhum, ajal kalian. Fala yastakhiruna sa'ata wala. Kalian tidak bisa mencepatkannya dan tidak bisa mengakhirkannya. Belum siap saya, nanti aja ya. Tidak bisa. Atau saking udah susahnya di dunia ini misalnya, sempit, ya Allah cabutlah nyawa saya ini. Tidak bisa. Oh bisa misalnya dengan cara jalan pintas, misalnya dia pas kereta lewat dia lari. Nah memang ajalnya udah harus, intinya memang ajalnya udah harus seperti itu. Ini hanya asbab saja dia dengan kematian seperti itu. Intinya memang ajalnya udah di situ dan harus seperti itu. Kan semuanya udah diatur. Tidak ada yang di luar dengan kodok, dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu. Termasuk saya duduk di tempat ini, pagi ini jam sekian, itu udah diatur. Makanya ketika kita mendatangi suatu daerah, perasaan saya itu pernah datang ke daerah ini. Emang Allah udah catat Pak. Jadi gambaran-gambaran di situ udah ada Pak. Pernah gak Bapak membayangkan satu tempat misalnya, perasaan udah pernah sih ke daerah sini, pernah lewat. Itu kan yang ada. Padahal memang sebetulnya di sono itu udah di Lauh Mahfuz udah dicatat bahwa jam sekian, hari sekian, detik sekian akan melewati tempat itu.
Termasuk saya duduk di tempat ini sudah ketentuan Allah Subhanahu. Yang tadinya tidak maksud untuk duduk di sini, tiba-tiba ketua DKM kita mulas pulang, gitu kan, nggak bisa ngisi di sini. Biasa kan beliau yang membackup gitu kan, itu. Emang udah ditentuin, tidak ada yang kebetulan. Memang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita agar kita selalu hati-hati untuk menjaga keimanan kita. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita, mendatangi kita, menemui kita, keimanan tidak kosong di dalam hati kita. Nauzubillah. Orang yang paling rugi adalah ketika dia memperbanyak amalnya dari mulai dia balik, akil balik dia sampai dia akhir hayatnya, ternyata daripada akhir hayatnya dia imannya tidak ada di dalam dirinya. Nauzubillah. Itulah yang dinamakan su'ul khotimah. Maka kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar Engkau memberikan akhir yang baik. Yang dimaksud akhir yang baik adalah ketika ajal menemui kita adalah keimanan ada di dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan husnil khotimah. Karena alangkah ruginya, Pak. 30 tahun kita ngumpulin amal, banyak sodako, sholat sunahnya, isroknya, tapi ketika ajal mendatangi kita, nauzubillah, iman kosong di dalam, maka harus dijaga terus. Bagaimana? Dijaga terus, jangan sampai lengah. Kan kita sudah bahas dalam kitab Sulamut Taufik, ada berapa hal yang bisa membatalkan keimanan kita. Itulah yang dinamakan murtad, Pak. Kita kembali, murtad itu membatalkan tentang syahadah keimanan yang telah ada di dalam kita, baik dengan ucapan, perbuatan, atau dengan hati. Makanya lisan ini harus kita jaga, perbuatan hati ini harus kita jaga. Jangan sampai lisan ini menjadikan sebab lepasnya keimanan daripada diri kita. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan ini menjadikan asbab iman lepas daripada hati kita ini. Jangan sampai kolbu ini ada terbesit di dalam hati, sehingga dengan terbesit itulah melepaskan keimanan yang ada di hati kita itu. Makanya harus dijaga terus. Karena itulah modal yang penting bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dalam surah At-Tin dijelaskan, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kedua orang yang tidak akan. Pertama orang yang beriman, dan kedua amal soleh yang tidak pernah akan putus itu amal. Betul ya di surah At-Tin ya Pak? Dan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu di surah Al-Maun. Ini satu luar biasa Pak. Itulah pentingnya kita menjaga kualitas keimanan, ketakwaan kita yang telah miliki di dalam hati kita. Pupuk dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Seringlah kita duduk, seringlah kita bareng sama orang-orang soleh. Karena yakin ketika kita sering bareng, sering duduk di tempat-tempat yang baik sama orang-orang soleh, insya Allah keimanan kita akan semakin kuat. Akan Allah jaga keimanan kita di dalam hati kita. Dan kita akan menambah wawasan keilmuan kita guna untuk mencapai kesempurnaan ibadah kita. Sehingga kita bisa mempersembahkan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua ini, usahakanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalia kalau misalnya amalia yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini adalah mungkin amalia yang terakhir yang bisa kita lakukan, semoga amalia yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini adalah amalia yang terbaik, insya Allah. Karena itulah akan menjadi suatu kemuliaan, kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah mulianya tentang keimanan, begitulah mahalnya tentang keimanan, begitulah mulianya tentang orang yang berilmu, begitulah mahalnya orang yang berilmu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajatnya kelak di hadapan Subhanahu Wa Taala. Ya rafahillahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Di antaranya ada dua golongan manusia yang Allah akan angkat derajatnya. Pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Berilmu tidak beriman tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Taala.
Kenapa iman didahulukan? Karena itu adalah iman paling pokok. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk mengisi kekosongan di pagi hari ini menjelang salat Isyraq. Udah sebentar lagi memasuki waktu Isyraq, mungkin berapa menit lagi, Pak? Pas. Tuh kan pas. Sebelum tutup barangkali ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ditambahkan atau koreksi, dipersilahkan, Pak. Barangkali ada yang menambahkan, Pak Ruli barangkali. Dan kalau keimanannya kan sekarang lagi tinggi ini tentunya di masjid dulu sampai rumah masih baca Quran. Tapi sampai rumah ternyata ada juga nonton TV sinetron gitu. Nah, Gimana ada? Apa katanya ada orang itu menghapus hafalan kan? Bagaimana? dia kan kata Abdul Somad menaik ke pesawat pasti hilang 1 juz di kepala saya katanya. Ya artinya makanya disitulah perlu keimanan, Pak. Apapun gini. Jadi ngukur keimanan naik dan turunnya kata Rasul, al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik kadang turun. Emang sudah satu kepastian. Tidak ada iman itu yang stabil, naik terus, turun terus, tidak ada. Bagaimana ngukur naik dan turunnya? Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil masiyah. Iman itu ngukur keimanan lagi naik adalah ketika kita sedang melakukan ketaatan terhadap tadi, situlah iman kita sedang naik. Semakin sering kita membawakan akan perbaikan, semakin naik keimanan kita. Di mana ngukur keimanan kita sedang turun? Sedang nonton sinetron, Pak. Jadi yang tahu kan kita, orang lain nggak tahu kan. Jadi introspeksi, ya Allah, iman saya lagi turun nih. Ada yang bahenol dilihat aja. Padahal bulan puasa itu, Pak. Bisa jadi. Kata Rasulullah SAW, kamin soimin, laisa min syami, kamin soimin. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali hanya ilal ju'i wal atos, lapar dan ya mungkin. Karena kenapa? Karena hakikat puasa yang sebenarnya itu bukan hanya menahan itu, makan dan minum saja di siang hari, tetapi menjaga seluruh anggota badan ini dari sesuatu yang hal mungkin secara dohiriyah ilmu fikih diasah puasanya, karena dia tidak makan, tidak minum atau apapun yang tentang membatalkan puasa itu. Tetapi secara maknawiyah, secara hakikatnya dia tidak berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah inginkan itu bukan seperti itu. Yang mendapatkan puasa, yang menaikkan dia mendapatkan derajat ketakwaan itu bukan seperti itu. Adalah dia puasa mampu menahan hausnya dan laparnya dia, tetapi dia bisa menjaga dari seluruh anggotanya badan yang sekiranya itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Itulah puasa hakikat yang sebenarnya. Jadi ketika kita misalnya di mana, wah iman kita, ya iya kita yang tahu kan. Ada yang bahenol lihat Pak Haji misalnya, ya berarti iman kita lagi turun dong. Karena itu dilarang oleh Subhanahu, bukan muhrim kita tonton gitu kan. Bukan muhrim kita tonton. Udah tahu dosa kan. Iya. Biar aman ya tidur aja nanti pulang. Bukan. Pak, kalau lebih aman, Pak, lebih aman TV-nya dimatiin, Pak. Terus terang saya sama. Selama bulan puasa saya nggak pernah nyalin TV. Dari era digital saya mati nggak TV. Saya kodarullah kalau saya, Pak. Waktu itu kan ada apa namanya petir. Jadi saya udah beli sebetulnya itu. Tiba-tiba meetingnya kena petir. Kata saya 2 minggu lagi sebelum puasa waktu itu saya bilang ini TV nggak saya betulin. Karena menjelang puasa biar anak-anak saya nggak nonton, itu maksudnya. Gitu, Pak. Sampai sekarang saya belum betulin, nanti habis lebaran saya betulin. Anak-anak kasihan juga. Kesel banget ya kan, apalagi si Adga ini alhamdulillah dia dari kecil itu, dari mulai usia 6 tahun itu udah saya ajarkan puasa dan selesai dia. Apalagi sekarang udah kelas 4. Dia tuh kadang-kadang kesel itu, gak ada tontonan. Ya saya ngalah lah HP kalau sekali saya kasih di rumah kan, pada nonton TV terus ya kan. Kita juga ikut-ikutan nonton TV akhirnya. Uminya kan bisa nonton TV juga, kalau anak sudah nonton di sini kan ikut juga duduk di situ, Pak. Jadi akhirnya sekarang kan udah khotam hampir 2 kali kayaknya dia yang biasa tuh Pak itu tuh Pak. Deddy Misbar itu apa tuh? Pencari Tuhan.
Nah itu kan, itu puasa yang lalu itu gak pernah berhenti tuh. Itu bagus sebetulnya. Itu tontonan yang sangat positif sebetulnya. Ada sisi positifnya lah, ibaratnya untuk ditonton. Tapi waktu habis di situ Pak. Mau sahur, habis sahur nonton di situ. Jadi kayak gitulah Pak. Jadi insya Allah lah. Jadi saya itu selama ini mungkin kayak sama kayak Pak Ruli. Selama Ramadan saya nggak nyalin TV Pak di rumah. Saya matiin TV. Ini Pak, ada cerita sedikit tadi tentang Bapak kalau saya bilang bahwa HP tidak boleh gitu Pak ya. Iya betul. Ada cerita Pak, jadi ada pemuda yang biasa ke masjid bawa HP, terus suatu saat dia nggak pernah lagi ke masjid. Ditanya sama Pak Haji, kenapa kamu nggak pernah ke masjid lagi? Ada pengumuman Pak, pengumuman apa? Yang bawa HP harus dimatikan. Takut ya. Oh dimatiin ya? Itu salah persepsi Pak. Dikira dia mau dibunuh di sini gitu lah. Apa? Biar bisa ketawa Pak. Ya, alhamdulillah kita ketawa di dalam masjid untuk menghibur, insya Allah dapat pahala Pak. Itu kan menghilangkan rasa ngantuk kita kan. Insya Allah itu salah satu ladang pahala nih Pak. Jadi keluarkanlah misalnya candaan-candaan yang sehingga menghilangkan kejenuhan seseorang dan niatnya semoga dia itu gak dunutan gitu. Ya bagus. Duh Pak Ade juga sampai begini Pak. Ya begitulah Pak. Jadi mungkin ada lagi Pak. Jadi itu kalau nonton sinetron itu keimanan lagi turun Pak. Kalau yang ditontonnya memang gak ada hal-hal yang positif di situ ya. Itu gak semuanya. Kalau nonton TV-nya yang ceramah ya sama aja kita nonton HP juga gitu kan. Gitu. Dan pindahin dari TV, pindahnya ke HP juga, di HP jadi TV juga. Iya betul. Ya makanya perlu keimanan kan di situ lah Pak. Jadi kemanapun kalau untuk media masih bisa gonta-ganti, tapi kalau untuk hati kalau sudah penuh di keimanan, apapun itu pasti akan mengambil yang positifnya. Itu aja. Di HP akan baca Quran, misal di TV yang akan tonton yang baik-baik saja, misal tentang berita ya yang positif itu kan, bagus itu kan, atau ceramah-ceramah apa-apa. Mata perlunya keimanan di situ. Ada lagi Pak? Sudah Pak ya? Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan untuk mengisi kekosongan ini. Sekali lagi saya mohon maaf, ini udah berapa kali saya mengosong tanpa menyiapkan materi yang cukup. Jadi artinya ya kemana-mana lah. Ini mudah-mudahan saya tidak mengurangi rasa hormat kepada jamaah semuanya. Semoga dengan hal seperti ini tidak mengurangi pahala kita. Kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keistiqomahan kita, kesehatan kita, kemuliaan kita, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh-solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa jejak yang telah Rasulullah SAW contohkan. Salah dari kebodohan saya pribadi kepada jamaah saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beristighfar. Sebelum kita tutup mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.